Nyalin atau ciut, bantah lejakan Vladimir Putin setelah Rusia bombardir perbatasan Polandia. Nyali negara anggota North Atlantic Treaty Organization atau NATO dimotori Amerika Serikat atau AS langsung ciut. Dengan menegaskan tidak terlibat di dalam perang Ukraina, setelah militer Federasi Rusia membombardir kota Lviv dengan rudal hipersonik berjarak 60 km dari perbatasan Polandia Sabtu pada Maret. Bantahan disampaikan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, sebagaimana dilaporkan tes Russian News Agency pada Senin. Kota Lviv dilaporkan dibombardir Rusia saat Presiden Joseph R. Biden menyampaikan pidato alokan pendapat terhadap Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Warsawa, Polandia pada Sabtu. Joseph R. Biden menuding Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai tutang daging. Vladimir Putin tidak bisa selamanya berkuasa dan peperangan ini adalah perjuangan negara demokratis. Kita harus jernih, pertemuan ini tidak akan dimenangkan dalam beberapa hari atau bulan. Kita perlu menguatkan diri untuk pertarungan penanjang dan ke depan, kata Joseph R. Biden kepada negara-negara anggota NATO di Warsawa. Rusia menilai pidato Joseph R. Biden sebagai bentuk campur tangan dalam konflik di Ukraina, sehingga NATO akan tahu akibatnya sampai berani membela Ukraina sebagai pidato Vladimir Putin. Rudal hipersonik ditembakkan ke perbatasan Polandia pada Sabtu. Sebagai tanggapan Rusia, ancaman betul-betul nyata apabila dilanggar anggota NATO di motor Amerika Serikat, maka akan tahu akibatnya. Sejak tahun 2008, Rusia sudah memperingatkan NATO untuk tidak ekspansi ke Eropa Timur karena langkah-langkah itu ancaman kedaulatan bagi Rusia, apalagi Ukraina, perbatasan darat langsung dan Rusia di bagian timur. 1 hari kemudian, pada Minggu, Joseph R. Biden usai misa di salah satu gereja Katolik di Washington, Amerika Serikat membantah menginginkan perubahan kepemimpinan di Federasi Rusia. Ditanya wartawan, apakah betul Amerika Serikat menginginkan Vladimir Putin diberhentikan menjadi Presiden Federasi Rusia, Joseph R. Biden menjawab tidak. Mantan Joseph R. Biden menanggapi juru bicara kantor Presiden Federasi Rusia, Dmitry Peskov, Vladimir Putin bukan dipilih Presiden Amerika Serikat Joseph R. Biden, melainkan dipilih masyarakat Rusia. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan menolak secara tegas usulan Polandia mengirim pasukan perdamaian ke Ukraina karena hanya membuat seluruh anggota NATO di benua Eropa terlibat perang dengan Rusia. Penolakan Jerman setelah jalan dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bahwa konflik di Ukraina tidak bisa dikorelasikan dengan konflik dengan benua Eropa. NATO tidak ikut campur Rusia melakukan operasi militer khusus ke Ukraina sejak Kamis. Sementara itu, Malaysia bersenjata Donetsk People's Republic atau DPR menguasai kota Mariupol, Ukraina Timur. Satuan Republik Rakyat Donetsk menguasai penuh wilayah penggiringan Mariupol. Lalu dikatakan perwakilan milisi rakyat DPR Edward Basurin di channel YouTube di Channel One sebagaimana dilaporkan jaringan televisi Rusia RIA Novosti Senin. Pada saat proklamasi DPR pada tahun 2014, Mariupol yang berpenduduk di sekitar 450.000 jiwa itu merupakan kota terbesar kedua republik ini setelah Donetsk. Namun pada bulan Juni, pasukan keamanan Ukraina mendapatkan kembali kendali atas DPR. Alexander Semyonov, wakil komandan Batalon Vosti DPR, mengatakan
bahwa kota itu dikepung dan pembersihan daerah-daerah tertentu telah dimulai. Di antara unit Ukraina lainnya di Mariupol, ada Resmin Nasional atau Azov, yang terhadap para pejuangnya kasus kriminal telah dimulai Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus untuk menembasi Ukraina. Presiden menyebut tujuan perlindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Menurut Kementerian Pertahanan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina, dan pada mereka menyelesaikan tugas utama tahap pertama mereka secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina. Tujuan utama di Departemen Militer Rusia disebut pembebasan Donbas. Demikianlah jelasnya. Rudal-rudal Rusia menghantam Lviv, kota di Ukraina yang berbatasan dengan Polandia, Sabtu kemarin. Menjelang pidato Presiden Amerika Serikat atau AS, Joe Biden di Warsawa. Usai bertemu dengan pengurus Ukraina, Biden menyampaikan pidato yang isinya menyebut Vladimir Putin tak bisa lagi meneruskan kepemimpinan Rusia. 4 rudal menghantam pinggiran Lviv, berjarak hanya 60 km dari perbatasan Polandia. Serangan lainnya juga merusak beberapa fasilitas infrastruktur Lviv, namun tidak ada laporan korban jiwa. Demi Tuhan, orang yang tidak bisa lagi terus berkuasa, kata Biden seperti kutip dari Reuters. Dia juga menyerukan kepada semua pihak untuk bersatu melawan Rusia, yang disebutnya sebagai pertempuran yang akan memakan waktu panjang. Menghadapi Rusia tak bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Kita harus jernih, pertempuran itu tidak akan dimenangkan dalam beberapa hari atau bulan. Kita perlu menguatkan diri untuk pertempuran panjang ke depan, itulah ujarnya.